Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada, saya menyapa saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanga sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun berada. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara semua saat ini. Saya percaya kita semua tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mas saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih buat penyertaan yang sempurna bagi kami yang kami rasakan pada hari ini ya Tuhan. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Yesaya 31 ayat yang ke-1. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Saudaraku, jikalau kita melihat dengan seksama keadaan dunia sekarang ini, di mana tidak sedikit orang mengalami kegelisahan dan stres, salah satu faktor penyebabnya adalah keadaan yang sukar, saudara. Perekonomian yang sulit, terjadi bencana alam di mana-mana, gunung meletus, banjir bandang, angin puting beliung, dan juga tanah longsor, dan lain-lain. Masalah, musibah atau bencana seringkali datang secara tiba-tiba dan tidak seorang pun tahu apa yang terjadi di kemudian hari. Karena itu, Salomo menasihati, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Saudara, tidak ada yang bisa kita banggakan dari dunia ini. Uang, harta benda, pangkat, jabatan, dan semua yang bersumber dari dunia tidak bisa diandalkan dan tidak bisa dijadikan tempat pengungsian yang aman. Tetapi bersyukur kita memiliki Tuhan sebagai satu-satunya penolong yang bisa kita harapkan dan kita andalkan, saudara. Meminta pertolongan ke Mesir, yaitu gambaran dunia, adalah sia-sia belaka. Tetapi orang yang menyandarkan harapannya kepada Tuhan pasti akan beroleh pertolongan dan bahkan hidupnya diberkati. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Walaupun dunia dipenuhi dengan krisis dan goncangan, orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan akan tetap terpelihara dan terjaga hidupnya, karena Tuhan adalah sumber berkat dan benteng perlindungan. Saudara, di tengah kelaparan hebat melanda, janda Sarfat hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Secara logika, ia tidak memiliki harapan. Tetapi ketika taat kepada perintah Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup memberkati dan memulihkan keadaannya dengan berlipat kali ganda. Tuhan Yesus Kristus adalah tempat perlindungan yang paling aman, bahkan di tengah kesulitan yang dahsyat sekalipun, saudara. Keamanan akan menjadi milik setiap orang yang tahu bahwa Allah adalah pembebasnya. Putus asa tidak akan dialami. Saat keadaan aman dan segala sesuatu berjalan dengan baik, untuk berkata bahwa kita beriman dan percaya kepada Tuhan adalah mudah dilakukan. Tetapi ketika berada dalam penderitaan dan kesesakan, sangatlah mungkin kita melupakan perkataan iman kita tersebut. Mempercayai dengan sungguh bahwa Yesus Kristus adalah tempat perlindungan yang paling aman dan membuat seseorang berada di dalam sebuah kedamaian yang sempurna atau ketiadaan rasa panik, sebab ia tahu Tuhan akan menjaganya. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi orang percaya untuk merasa takut dan gelisah. Karena dalam firman-Nya tertulis, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya,
sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Saudara, memuji nama Tuhan haruslah kita lakukan, oleh karena Dia adalah pribadi yang berkuasa. Bibir mulut kita haruslah berkata, sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Meskipun masalah dan kesulitan sedang mengamuk di sekelilingnya, orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan akan tetap merasakan aman dan damai yang sempurna. Namun seringkali ketika berada di dalam kesulitan yang berat, kita lebih cenderung melihat kepada kesulitan itu sendiri daripada berpaling kepada Tuhan yang adalah tempat perlindungan kita. Semua ini akan melemahkan iman dan membuat kita merasa takut. Jangan mau diperdaya oleh iblis, saudara, sebab di dalam Tuhan Yesus kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudaraku, apapun yang terjadi di dalam hidup ini, menjaga pikiran untuk selalu tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta memelihara firman-Nya di dalam hati adalah dua hal yang sangat penting. Dalam perlindungannya, kita akan beristirahat dalam damai, bahkan melihat kuasa Tuhan bekerja untuk kita. Yang perlu diingat adalah Tuhan Yesus tidak pernah berjanji bahwa kita tidak akan pernah menghadapi badai hidup. Akan tetapi, oleh karena nama-Nya dan melalui firman-Nya, ada sebuah tempat perlindungan yang tersedia bagi kita dalam waktu kesukaran. Mari saudara, apapun keadaan kita saat ini, mari kita datang kepada Tuhan Yesus, sebab Dialah tempat pengungsian bagi kita. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Ajar kami senantiasa ya Tuhan untuk hidup mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai tempat pengungsian, baik di waktu senang maupun di waktu susah. Karena kami percaya Tuhan yang menyediakan penghiburan dan pertolongan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia dan dimanapun berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan kesulitan, persoalan, mari ya Tuhan, tolong mereka, berkati, pulihkan hidup mereka. Tuhan berkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam belenggu dosa. Mari ya Tuhan, lepaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan mereka ya Tuhan. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi berbagai macam permasalahan, khususnya pandemi COVID-19. Mari ya Tuhan, berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Kerinduan kami bersama, mohon belas kasihan Tuhan kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami boleh kembali lagi hidup secara normal. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.